Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Cici Dia Utari dengan NIM 11221001089. Kali ini aku akan membahas materi tentang Next.js, yaitu Server Side Rendering. Nah, di sini ada CSR dan SSR. Nah, bedanya ini apa sih? Nah, CSR ini adalah metode rendering yang dimana semua logika rendering dilakukan di sisi klien atau browser. Ketika pengguna mengakses aplikasi web yang menggunakan CSR, server hanya dapat mengirimkan file HTML kosong atau minimal dan sebagian besar logika ditampilkan dan dikendalikan oleh JavaScript di sisi klien. Sedangkan server side rendering adalah metode rendering yang dimana server menghasilkan tampilan lengkap sebagai respon terhadap permintaan dari klien. Ketika pengguna mengakses aplikasi web dengan SSR, server mengambil data dari sumber daya yang diperlukan, mengeksekusi logika aplikasi, dan merender tampilan dalam bentuk HTML yang lengkap. Yang berarti bahwa klien ini menerima tampilan yang siap pakai dan tidak perlu melakukan pemosesan tambahan di sisi klien. Nah, di sini kita menggunakan Next.js. Yang arti Next.js itu adalah sebuah kerangka atau framework yang digunakan dalam pengembangan web yang berbasis pada JavaScript Next.js yang memungkinkan juga untuk membuat aplikasi web modern yang efisien dan responsif dengan menggunakan teknologi seperti React.js, Node.js, dan SSR. Baik, langsung saja kita membuat project di Next.js. Sini kita buka folder kita. npx create next app class. Kita install untuk next app-nya. Ini kita namai kuliah Next.js. Kita namai kayak gini. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini sudah terdapat struktur folder seperti ini. Ininya kita hapus semua ya teman-teman. Saya sasakan ini, terus di page ini ini kan aja. Nah, di sini coba kita jalankan dulu. Cara jalankannya sama seperti gitar yang kemarin. Kita ikuti aja linknya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka berhasil ya teman-teman. Ini kita close saja. Matikan dulu. Nah, di sini kita akan membuat tampilan navbar. Mari kita praktekkan. Nah, di dalam folder src ini kita tambahi lagi folder dengan nama komponen. Ini. Nah, di sini dari isi komponen ini kita isi file dengan nama button nav.csx. Oke. Ini pertama kali kita import use router. Oke. Lalu bawahnya ini
ini langsung saja bounce dengan use filter. Ini di Lightroom. Sini kita bungkus dengan penggunaan HTML. Di sini kita gunakan div, class name, flex, justify, row, bikin left 4. Oke, tutup. Ini kita kasih button, class name, ini backgroundnya blue 500, flex white, EY2, EX4. Ini on click, kita pakai on click. Ini gunanya ketika kita pencet itu kayak langsung ngerouting ke yang kita tuju itu. Lalu kita tutup. Di sini nama home. Ini kita copy aja dari sini. Ini kayak gini. Cuman ini kita tambahin upload. Ini juga kita ganti upload. Ini kita akan tambahin konten. Dan ini juga kita tambahin konten. Seperti ini untuk kode yang di button up. Lalu kita buat file lagi dengan nama navbar. Nah, di navbar ini kita pertama-tama mengimport link. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman, jadi navbarnya kita copy aja. Nah, sini. Karena di sini kita dapat di flow batch, kita copy aja di flow batch. Nah, untuk ngelinknya, di sini kan kita udah import link from next link. Di sini kita linknya, link atau routingnya ke button nav yang sudah kita buat tadi. Ini. Jadi kita samakan aja. Di sini ya, home-nya kita kali garis miring aja, about-nya garis miring about, dan kontennya garis miring konten. Seperti itu. Ini kita samakan. Oke. Setelah itu, kita ke halaman page. Lalu kita langsung menuju ke indeks. Indeks ini yang nantinya kita akan gunakan sebagai halaman utama, yaitu home tadi. Di sini indeksnya kita hapus saja semua. Oke. Lalu kita isikan, kita import button dan button nav dan navbar yang tadi. Sini kita import juga navbarnya. Nah, setelah itu kita ekspor. Ini kita fungsikan sebagai halaman home. Lupa kita kasih bungkus. Ini. Kita buat teksnya ukuran 3XL dengan fontnya medium. Kita besarkan aja teman-teman, dan kalau tidak kelihatan. Lalu sini kita kasih nama home page. Lalu kita tutup lagi di sini dengan nav. Nah, seperti ini. Ini untuk halaman indeks. Lalu di page ini kita tambahin lagi dengan nama file content.csx. Di dalam konten ini, dari indeks ini kita copy aja, terus ini. Setelah itu kita tinggal ganti ininya, jadi konten
page, dan kita buat satu lagi file dengan nama about.csa. Ini kita copy aja lagi dengan nama about page. Oke, teman-teman, karena ini tadi aku lupa ganti, kita ganti about, di konten juga sama, kita ganti konten seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Pencet. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Yang ketika kita klik ini, button bot ini, dia akan muncul ke halaman about, dan kita pencet konten, dia akan muncul ke halaman konten. Gitu pula nanti kita ke home, dia akan muncul ke halaman home. Lalu setelah itu di sini di navbarnya kita juga ngerouting tadi ya. Jadi ketika kita pencet bot, maka dia akan ke bot. Di konten juga sama seperti itu. Begitu pula yang di home juga sama. Oke, jadi sekian seperti itu pertemuan pada tugas ke-10 ini tentang Next.js, SSR, server, site rendering. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan semoga bermanfaat juga ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.